pada saat aku cek, ternyata di kartu keluarganya itu tanggal lahirnya adalah 10 Mei, terus nama di kartu keluarganya masih salah, SAH. Udah ada beda lagi. Di kartu keluarga, NIK-nya juga salah. NIK-nya beda antara NIK di KTP dan NIK di kartu keluarga. Jadi agak pusing banget sih, jujur ngelihat data diriku sebenarnya tuh aku aku tuh sah nggak sih jadi warga negara. Halo sahabat Serangkai, bareng aku Ardiansah dan kita lagi ada di Serangkai Sound Channel dengan segmen cerita kita. Dan kali ini aku mau cerita sedikit, berbagi pengalaman aku berkaitan dengan masalah data kependudukan yang aku alami gitu. Jadi kalau kalian nggak tahu data kependudukan itu apa aja, data kependudukan itu secara simpelnya itu ada KTP, ada kartu keluarga, ada akte kelahiran dan juga data-data lainnya itu yang mengikuti itu gitu. Tapi aku mau sedikit sharing terlebih dahulu karena ini adalah hal yang aku alami sendiri gitu. Dan karena hal ini gitu menyusahkan banyak hal gitu untuk apa saja yang ingin aku lakukan pengurus-pengurusan, karena adanya kesalahan data di data kependudukan ini berefek jangka panjang gitu. Ketika kita mau ngurus sesuatu itu menjadi susah, kita mau daftar ini daftar itu gitu. Jadi karena data-datanya itu nggak sinkron. Jadi sebelum aku cerita terlebih dahulu gimana sih caranya gitu ketika kita mengalami hal tersebut, aku mau sharing terlebih dahulu gitu apa yang aku alami gitu, kenapa sampai akhirnya data kependudukan aku pribadi itu banyak yang tidak sesuai gitu, nggak sama gitu. Jadi ini awal mulanya pada saat aku SD. Jadi ini emang jauh jauh banget gitu. Jadi pas zaman aku SD, kebetulan aku MI ya, madrasah SD, maksudnya SD sederajat lah ya. Waktu itu kan angkatanku itu ada angkatan yang pertama kali kena ujian nasional di tingkat SD. Itu jadi angkatanku tuh tahun berapa ya itu? Tahun 2009-an apa? Aku lupa tahun berapa. Intinya cuman itu ada tahun pertama, angkatan pertama pada saat SD itu kena ujian nasional. Nah, sebenarnya ujian nasional sih nggak ada masalah ya, semuanya lancar dan lain-lain. Nah, ketika waktu itu bikin ijazah, itu kan kita harus ngasih biodata, nama, tempat tanggal lahir dan lain-lain untuk dituliskan di ijazahnya. Waktu itu kan SD kan memang otomatis kan belum ada ijazah sebelumnya, sebelum SD gitu. Dan pada saat itu disuruh ngumpulin namanya akte kelahiran gitu. Nah, karena aku nggak punya akte kelahiran gitu, pada saat itu kan memang banyak yang istilahnya anak-anak itu nggak punya akte lahir ya, orang tuanya nggak ngurus akte kelahiran pada saat anaknya lahir gitu. Jadi pada saat itu orang tua aku kebetulan, bapak aku tuh bikin akte lahir baru. Nah, bikin akte lahir baru, kesalahan pertama adalah bapak aku lupa tanggal lahirku berapa gitu. Jadi eh, tanggal lahir yang biasanya aku gunakan pada saat SD itu kan 18 Mei, 18 Mei, iya. Kemudian karena lupa, dia pada saat bikin akte itu bikinnya ngasal gitu. Jadi yang harusnya 18 Mei, dia karena dia lupa nih, digantilah jadi 10 Mei. Akhirnya akte lahirku itu terbit dengan tanggal lahir 10 Mei gitu. Udah tuh, otomatis kan ijazahku jadinya 10 Mei kan, 10 Mei 1996 gitu. Pada waktu itu aku sempat protes sih ke guru aku ya, Bu, tanggal lahirku itu 18 Mei gitu. Tapi karena ya akte lahirnya itu 10 Mei, ya otomatis harus ngikuti akte lahir dong. Dan pada saat itu kan aku juga masih SD ya, masih kelas 6 SD, jadi nggak terlalu tahu gitu ke depannya efeknya itu akan seperti apa gitu. Ini 10 Mei 1996 itu. Oke, ijazah keluar 10 Mei 96. Nah, pada saat SMA, SD, SMP otomatis sama lah ya 10 Mei 96. Tapi aku tuh masih meyakini aku tuh lahirnya 18 Mei gitu. Dan pada saat itu aku belum kepikiran gitu apakah berefek banget antara 18 Mei dan 10 Mei ke depannya gitu. Dan pada saat SMA itu kan 17 tahun bikin KTP kan, KTP massal. Waktu itu KTP elektronik tuh pertama kali iktp massal. Aku nggak tahu sih kesalahanku gitu pada saat ngisi biodata iktp itu aku daftarinnya 18 Mei gitu, karena benar-benar tanggal lahir yang aku yakin itu 18 Mei gitu. 10 Mei itu ya sebatas ijazah aja gitu. Nah, aku nggak tahu apakah KTP ku itu 18, aku ngisinya di 18 Mei atau memang ini secara sistem sudah terdata di 18 Mei gitu. Karena ternyata pada saat KTP keluar itu tanggal lahirku adalah 18 Mei. Otomatis kan beda nih antara KTP dan juga ijazah ya. KTP ku 18 Mei, ijazahku 10 Mei. Ini satu masalah. Masalah kedua adalah ketika KTP ku keluar, ternyata ada huruf yang
tidak sesuai. Yang harusnya itu Ardiansah itu SYAH, Y-nya hilang menjadi SAH, jadi Ardiansah tanpa Y gitu. Masalah kedua, jadi masalah pertama ada tanggal lahir beda. Masalah kedua, namanya tiba-tiba berubah lagi gitu. Dan pada saat itu kalau nama aku tuh nggak ngeh sampai aku kuliah, bener-bener aku nggak ngeh gitu. Jadi kalau yang tanggal lahir aku ngeh gitu. Nah cuman aku nggak tahu nih, aku dapat omongan dari siapa, aku juga udah lupa. Aku tuh tahu kalau ijazah itu lebih susah diganti gitu. Bahkan ya ada bilang kalau ijazah tuh udah nggak bisa gitu, udah harga mati lah, udah nggak bisa diganti-ganti lagi. Makanya ijazahku semuanya aku samain antara SD sampai SMA sampai S1 semua samain, yaitu di tanggal 10 Mei, walaupun KTP ku 18 Mei. Untungnya pada saat bikin ijazah S1 itu kan kita disuruh ngisi belangko dan juga melampirkan KTP ya. Jadi walaupun KTP ku di situ 18 Mei terus namaku di KTP juga nggak ada Y-nya, tuh pada saat aku isi belangko ijazah itu kusamain dengan ijazah SMA dan lain-lain. Jadi namanya tetap SYAH, terus tanggal lahirnya pun tetap aku tulis 10 Mei, karena gimana pun ijazah nggak boleh beda gitu, ijazah harus sama gitu. Nah udah tuh, jadi permasalahan utama udah ketahuan lah ya, tanggal lahirnya beda, kemudian namanya juga beda, arti nama ijazah dan juga nama di KTP juga beda. Tiba-tiba keluar kartu keluarga aku nggak tahu nih, tiba-tiba keluarga aku tuh ternyata bikin kartu keluarga. Pada saat aku cek, ternyata di kartu keluarganya itu tanggal lahirnya adalah 10 Mei, terus nama di kartu keluarganya masih salah, SAH. Udah ada beda lagi. Di kartu keluarga NIK-nya juga salah. NIK-nya beda antara NIK di KTP dan NIK di kartu keluarga. Jadi agak pusing banget sih jujur, ngelihat data diriku sebenarnya tuh aku aku tuh sah nggak sih jadi warga negara, karena kok bisa beda semua kayak gini gitu, KTP, KK, SIM. Jadi bahkan SIM-nya aja antara nama tanggal lahir itu kayak suka kebolak-balik gitu, mana yang beda gitu. Jadi ini itu gitu. Nah, terus sebenarnya sebelum kita lanjut ke gimana sih aku harus ngurusnya gitu. Jadi kita lanjut ke masalah terkait data ini. Jadi yang aku tahu dengan perbedaan banyak sekali di data kependudukanku, itu yang jadi masalah ada pada saat pembukaan CPNS. Ya, ya banyak kan orang ya, aku waktu itu sempat daftar CPNS gitu. Cuman aku langsung nggak bisa daftar di bagian administrasinya, karena administrasi kalau nggak salah itu kan harus online ya, online kita ngisi data segala macam, otomatis nggak bisa karena NIK ku, tanggal lahir KTP dan juga tanggal lahir ijazah itu nggak sama, nggak sinkron, otomatis aku nggak bisa tuh daftar CPNS gitu. Makanya akhirnya aku nggak bisa daftar CPNS, daftar istilahnya yang berbasis sistem, yang kita harus masukin nomor KTP, terus nomor ijazah, tanggal lahir di ijazah dan tanggal lahir KTP itu otomatis asinkron. Itu udah istilah aku bikin apa ya, nyesel banget gitu, kenapa data kependudukanku bisa seperti ini gitu, bisa banyak yang berubah. Terus yang aku tahu itu nanti akan susah, walaupun aku belum ya, cuman setauku itu nanti juga akan ribet di pendaftaran di satu KUA pada saat kita mau nikah, dan yang kedua ketika kita mau bikin paspor untuk ke luar negeri gitu, karena kan data-data itu yang akan dibutuhkan ya, data-data NIK, KTP, KK, otomatis karena KK dan KTP aja nggak sinkron gitu, otomatis itu semua gitu. Dan terkait kenapa aku baru ngerubah sekarang gitu, karena sebenarnya kan aku udah terlalu disibukkan dengan dunia kerja ya, udah kerja gitu, udah kerja harian full, otomatis kan liburnya cuma Sabtu Minggu. Libur Sabtu Minggu itu kan ya otomatis kantor untuk kepengurusan Dukcapilnya itu kan juga libur ya, otomatis kan nggak bisa juga. Dan kalaupun aku harus ngambil cuti dari perusahaan untuk ini kan juga nggak bisa sekali, ini tuh harus bolak-balik gitu, bahkan seminggu full gitu. Dan rata-rata kantor itu nggak banyak yang mengizinkan untuk kita bisa mengurus terkait data pendudukan ini gitu. Dan ya ini banyak hal yang harus aku urus gitu, yang mana akhirnya sekarang aku punya kesempatan untuk ngurus dokumen-dokumen tersebut. Ya ini yang aku mau sharing ke kalian, gimana sih cara ngurusnya ketika kita mendapatkan banyak data, kesalahan data seperti ini gitu. Nah, jadi yang pertama gitu, antara jadi urutannya untuk merubah KTP, akte lahir dan lain-lain. Itu yang kalau dari pengalaman aku, awalnya itu aku mau ngurusnya akte lahirnya dulu gitu, karena dari akte lahir nanti kan dia bisa ke KK, nanti ke KTP-nya juga gitu. Jadi
awalnya aku mengurus akte lahir terlebih dahulu aku ke Dukcapil tuh, ke Dukcapil di Kabupaten Batang ya, ke Dukcapil Batang mengurus akte lahir. Awalnya aku tanya dulu sih dengan data-data seperti ini apa yang harus aku lakukan. Jadi kalau kalian ke Dukcapil mau mensinkronkan data, yang pertama harus kalian perhatikan adalah kalian harus siapin dulu dokumen aslinya yang kalian punya. Kalau kalian punya kakak asli ya kakak aslinya dibawa. Kemudian ijazah penting, ijazah harus dibawa. Terus KTP, kalau ada KTP ya KTP bawa. Jadi biar dari dinasnya itu dari Dukcapilnya itu bisa ngecek gitu data yang nggak sinkron apa saja gitu. Jadi bawa aja dulu semua yang asli sama disiapin fotokopian aja. Jadi minimal di fotokopi 2 rangkap lah gitu. Jadi mulai di KTP, KK, akte lahir tuh dicek terlebih dahulu semuanya gitu. Jadi kalau mau ngurus akte lahir itu kan yang pertama ada 2 kan, akte lahir kalian tuh hilang atau kalian memang nggak punya gitu. Nah, kalau akte lahirnya hilang, kalian harus bikin terlebih dahulu ke kelurahan surat kehilangan dari bukan intinya surat pengurusan akte lahir dari kelurahan atau desa. Nanti habis itu kalian minta ke kepolisian kehilangan, tapi ini dengan catatan akte lahir kalian itu ada nomor registrasinya atau nomor aktenya gitu. Jadi kalau akte-akte yang sekarang itu kan dia ada nomor aktenya ya. Jadi kalau di akte lahir itu kan dia ada nomor akte di bagian atasnya. Nah, itu yang digunakan. Jadi kalau minta surat kehilangan dari kepolisian untuk akte lahir itu harus ada nomor aktenya gitu. Nah, pada saat itu kondisiku adalah aku nggak punya. Jadi akte lahirku yang dulu waktu dibikin SD itu akte lama. Dia nggak terregistrasi, nggak ada nomornya. Otomatis yang harus aku lakukan adalah aku harus bikin pengajuan baru gitu. Jadi nggak bisa istilahnya dari kehilangan nanti dicetak ulang gitu. Tapi aku prosesnya harus bikin baru gitu, bikin akte baru gitu. Nah, bikin akte baru masalah muncul. Untuk bikin akte baru kita harus ngelampirin kakak. Karena aku udah dewasa, aku berani ngelampirin KTP ku gitu. Tapi utamanya di kakaknya sih, di kartu keluarganya gitu. Dan karena aku tujuanku bikin akte baru itu biar nanti tanggal lahir dan namanya semuanya sinkron, otomatis aku harus balik lagi nih, bingung yang harus kurus dulu tuh akte dulu atau kakak dulu atau KTP dulu gitu, karena data-datanya nggak ada yang sinkron gitu. Kalau mau bikin akte baru, oke, aku akhirnya bikin surat kelahiran terlebih dahulu nih, surat kelahiran ke kelurahan desa. Aku minta ayahku untuk bikinin dan namanya aku sinkronin sesuai dengan yang aku inginkan. Otomatis ngacunya ke ijazah kan. Nah, aku ke ayahku ke kelurahan, bapak aku bikin surat kelahiran. Oke, surat kelahirannya semuanya udah sesuai ini dengan tanggal lahir dan nama yang sesuai dengan ijazah. Pada saat mau bikin akte, ternyata dari orang kelurahannya bilang, oh nggak bisa pak, ini kalau misalkan mau disamain seperti ini, yang harus dirubah terlebih dahulu ada kakaknya gitu, karena di kakaknya kan nggak sinkron ya dengan yang dimohonkan di surat kelahiran gitu. Oke, itu aku agak bingung lagi nih. Waduh, ini karena setauku kalau kita mau merubah kakak itu juga syaratnya itu adalah akte lahir gitu. Tapi aku coba ke Dukcapil. Akhirnya aku coba dulu ke Dukcapil untuk aku ke bagian kakak, pengurusan kakak dan KTP. Aku minta disinkronkan data KK dan KTP-nya. Ternyata di situ aku nemu titik terang gitu. Ternyata lebih mudah untuk merubah KK daripada bikin akte lahir ataupun yang lain-lainnya. Jadi kalau kalian ada masalah hal-hal seperti ini gitu, yang perlu, kalau dari pengalaman aku ya, kalian kayaknya harus ke bagian KK terlebih dahulu, bagian Dukcapil gitu. Bawa KK aslinya, bawa data-data pendukungnya. Jadi data kalau misalkan di KK itu yang mau kalian revisi apanya? Kalian mau revisi nama mau disesuaikan dengan apa? Sesuaikan dengan KTP. Berarti kalian bawa KTP itu sebagai bukti perubahan di kartu keluarganya. Atau kalian ternyata KTP-nya juga salah gitu. Kalian mau disamain dengan apa? Disamain dengan ijazah. Berarti kalian bawa ijazahnya. Karena kebetulan aku KTP-nya juga salah, aku kan mau memperbaiki KTP dan KK, mau tak samain semuanya ke ijazah. Berarti aku bawa ijazah, KTP, dan ijazah, KTP sama kakaknya itu aku bawa semua gitu, karena mau aku revisi semua. Ijazah sebagai bukti ya, bukti data yang benar itu yang mana. Jadi aku kan kebetulan ngikutin ijazahnya kayak gitu. Jadi aku ke Dukcapil Batang, aku bawa kakak, kemudian bawa ijazahku, fotokopi ijazah. Kebetulan aku udah punya yang legalisir, tapi aku kurang tahu apakah harus legalisir atau enggak. Jadi fotokopi ijazah dan juga aku bawa KTP ku gitu. Dan
harus siapin juga materai ya. Jadi siapin materai 10.000 gitu. Aku beli 3 walaupun kepake satu doang ternyata itu untuk pengajuan penggantian data kependudukan di KK dan juga KTP-nya gitu. Akhirnya di Dukcapil Batang dengan data-data sama ini fotokopi buku nikah orang tua gitu. Buku nikah orang tua, fotokopi kalau bisa dilegalisir gitu. Tapi waktu itu yang pengurusan kakak di Dukcapil aku nggak yang legalisir itu masih diperbolehkan gitu. Jadi bawa fotokopi buku nikah gitu. Oke, akhirnya diproses, disuruh ngisi formulir gitu, apa saja yang mau dirubah. Jadi waktu itu yang aku rubah Ardiansah yang di form kakaknya itu penulisan nama Ardiansahnya saya rubah, terus tanggal lahir itu juga saya rubah, semuanya merujuk di ijazah. Kemudian sekalian tuh aku sekalian ngerubah semuanya aja, ngerubah dari status pendidikan terakhir yang waktu itu di sana masih tertulisnya SMA atau sederajat, aku rubah jadi S1. Terus pekerjaan itu aku juga rubah, yang awalnya masih pelajar mahasiswa aku rubah menjadi karyawan swasta gitu. Jadi aku sekalian ngerubah semuanya gitu di situ. Akhirnya di situ bikin formulir di materai tanda tangan. Jadi materinya dari kita ya. Jadi kita harus bawa materai 10.000 gitu. Tanda tangan diserahkan ke mereka. Nanti kita diprintkan draftnya, draft yang sudah sesuainya seperti apa. Jadi kita dapat draftnya, draftnya kebetulan masuk lagi ke nanti ke kelurahan gitu. Jadi kita dapat draftnya, kita disuruh baca dari draft KK dan juga KTP itu kita baca udah sesuai atau belum. Bentar. Ya intinya nanti kita dapat kayak salinan printan KK yang ingin kita sesuaikan sama data diri untuk KTP. Ini kita goyang-goyang biar nggak kelihatan. Ya jadi kita cek terlebih dahulu apakah itu semuanya udah sesuai dengan apa yang kita mohonkan dari revisi-revisiannya. Nanti kalau sudah, kemarin sih dari Dukcapil itu aku diminta untuk sehari besoknya itu disuruh ke kecamatan, ke bagian kecamatan, ke Dukcapil bagian kecamatan untuk registrasi lagi di sana gitu. Nanti prosesnya karena prosesnya di kecamatan gitu. Dari Dukcapil itu nanti ke kecamatan. Ya udah, akhirnya besoknya aku ke kecamatan. Kita kan tadi di Dukcapil Batang itu dapat draftnya ya, draft KK dan KTP-nya kita kasih ke bagian kecamatan. Dari kecamatan besoknya itu KK-nya ternyata bisa langsung jadi gitu. Jadi KK-nya itu langsung dicetak dari kecamatan dan itu udah langsung jadi gitu. Jadi ternyata KK yang sekarang itu kalau yang dulu itu kan warnanya biru ya kertasnya, dan sekarang ternyata print-printan aja kayak KK warna. Jadi bentuk kakaknya intinya kayak gini lah ya, kayak gini cuma print-printan warna putih gitu. Jadi jadi ternyata kakak baru itu kayak gini, cuman dia ada scanannya kan, barcode scannya di sini gitu. Jadi ini kartu keluarga yang baru udah jadi, udah sama, semuanya udah sama. Ternyata prosesnya gampang banget untuk ngurus kakak ini. Kemudian kalau untuk KTP ini yang agak lama untuk cetak iktp-nya, KTP ininya berbulan-bulan deh. Karena tadi dibilangin aku ngurus Januari, itu aja pencetakan KTP itu baru mencetak yang kepengurusan bulan September tahun lalu. Jadi kita dikasih digital, KTP digital kayak gini. Jadi dia ada barcode-nya di sini. Ada barcode-nya, dan ini yang kita gunain sampai kita dapat cetakan iktp-nya kayak gitu. Ya udah, akhirnya KTP-ku dan kakakku harusnya udah sinkron mulai dari nama dan tanggal lahirnya. Tapi yang sebenarnya aku juga awalnya itu aku pengen ngerubah NIK-nya kan, karena NIK itu kan di dalamnya ada nomor tanggal lahir gitu. Kalau laki-laki itu kan tanggal lahir kayak kalau misalkan aku 10 Mei 96 berarti 10.05.96. Nah, 10.05.96 itu sebenarnya angka itu ada di NIK juga gitu. Nah, cuman NIK-ku itu kan terdaftarnya 18 Mei ya. Jadi itu angka di NIK itu tuh ada 180596 gitu. Yang mana aku kemarin udah nanya ke Dukcapil, NIK itu nggak bisa diganti seumur hidup. Nah, aku nggak tahu sih apakah beneran nggak bisa diganti atau memang kalau mau ganti NIK itu harus sampai ke kementerian. Aku nggak tahu nih. Sejauh ini aku sementara aku nggak ngerubah NIK-nya, jadi NIK aku masih
sama gitu. Walaupun di situ angkanya itu masih menunjukkan 18 Mei, tapi tanggal lahirku kan yang penting antara KTP, KK dan juga lain-lainnya semuanya udah sinkron di 10 Mei. Ijazah juga sinkron, namanya juga sinkron. Jadi masalahku sekarang hanya masalah NIK. Aku belum nemuin nih. Kalau masa NIK nanti ternyata ada kendala juga gitu karena nggak sinkron antara NIK dan juga tanggal lahir ya. Mungkin aku akan cari tahu untuk kepengurusan gimana cara ganti NIK gitu. Mungkin tidak gitu untuk menggantinya gitu. Tapi kalau misalkan ternyata ini nggak masalah ya berarti cukup pengurusanku sampai ke situ aja gitu. Jadi sekarang alhamdulillah KTP dan KK-ku sudah sesuai. Untuk KK udah kecetak aslinya. Untuk KTP aku masih nunggu untuk hasil cetak iktp-nya gitu. Nah, terus aku akhirnya bikin akte lahir gitu. Setelah KTP KK baru aku akte lahir. Ternyata akte lahir itu bikinnya kalau malah justru terakhir gitu karena untuk bikin akte lahir itu kita tadi kita harus melampirin KK gitu. Jadi KK yang udah direvisi itu sebagai lampiran gitu. Pada saat bikin akte lahir muncul permasalahan baru gitu. Karena persyaratan akte lahir itu kan persyaratan akte lahir yang pertama itu harus ada KK, kartu keluarga, ngisi formulir, kalau formulir nanti diisi. Nah, di formulir itu kita harus ada KTP saksi, jadi minimal 2 saksi. 2 saksi ini bisa dari tetangga atau saudara yang di luar kakak kita gitu. Jadi aku pinjem punya paman aku sama intinya yang masih keluarga aku gitu. Cuman di luar kakak itu nggak ada masalah. Terus fotokopi buku nikah orang tua sama KTP kedua orang tua ya, fotokopian semuanya gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata si fotokopi buku nikah milik orang tua ini harus dilegalisir gitu. Jadi sebelumnya itu ada pengurusan akte lahir dari kelurahan di desaku, di desa masing. Itu kalau fotokopi buku nikahnya itu nggak perlu legalisir karena itu istilahnya program percepatan lah dari kecamatan ataupun dari kabupaten gitu. Tapi pada saat itu kan kakakku masih belum sesuai ya, makanya aku nggak ikut pengajuan di desa gitu. Jadi aku pengajuannya sendiri ke kecamatan dan itu minta untuk dilegalisir. Pada saat mau melegalisir buku nikah KUA, ternyata KUA-nya orang tua aku itu yang ngeluarin bukan di Kabupaten Batang gitu, yang mana aku pengajukan di Batang. Ternyata itu ada di Pemalang. Otomatis, aduh, nggak bisa, nggak bi KUA yang di Batang mau di Warung Asem apapun tuh nggak bisa ngelegalisir karena harus dilegalisir dari Pemalang gitu. Aduh, ini jadi ribet lagi ya. Akhirnya aku coba ngelobi ke Dukcapil di kecamatan, Pak, ini legalisnya harus ke Pemalang gitu dan kalau ke Pemalang agak repot ini saya gitu untuk harus ke Pemalang dulu untuk melegalisir ini. Bisa nggak si fotokopinya itu nggak perlu legalisir karena kemarin kan juga ada program kan yang di kelurahan itu yang dibawa itu fotokopiannya itu nggak harus legalisir gitu. Dan akhirnya ya dari pihak kecamatannya ya udah Mas, untuk sementara buku nikah yang aslinya kami bawa boleh nggak gitu. Itu untuk istilahnya pada saat nanti orang yang mengecek itu kan karena fotokopiannya itu nggak dilegalisir kan dia cuma pengen tahu ini asli apa enggak. Nah, asli apa enggaknya ini dibuktikan dengan buku nikah yang asli gitu. Jadi akhirnya ya udahlah nggak apa-apa daripada aku harus ke Pemalang minta legalisir fotokopian, ya akhirnya buku nikahnya itu diminta terlebih dahulu gitu untuk pengecekan keasliannya gitu. Jadi itu sih buat kalian kalau misalkan ada masalah data kependudukan, jadi mungkin kalian bisa cerita sharing di kolom komentar. Aku mungkin nggak bisa jawab semua karena apa yang aku lakukan kan hanya berdasarkan dengan apa yang aku lakukan ya, dengan tadi masalah KTP, KK dan lain-lain gitu, apa yang harus aku lakukan. Cuman mungkin aku bisa ngasih masukan gitu kalau kalian ada masalah, misalkan Mas ini kakakku sama KTP-ku nggak sama gitu. Nah, mungkin aku bisa ngasih masukan, apakah yang mau disinkronkan apa nih, KTP-nya mau disinkronkan ke kakak atau kakaknya mau disinkronkan dengan KTP gitu. Jadi itu gitu. Nah, itu aja. Tapi pesan ini pesan moral ya, sedikit pembelajaran dari apa yang aku alamin. Yang pertama, sebagai orang tua gitu, kalau misalnya sebagai orang tua itu harus hati-hati terkait data kependudukan. Mau bikin akte lahir segala macam itu jangan sembarangan. Kalau misalkan nggak tahu, sebenarnya tanya dulu kepada anaknya gitu,
kadang-kadang orang tua pun kadang lupa sendiri gitu nama anaknya itu, misalnya Muhammad nih, M-nya 2 apa 1 aja kadang lupa kan. Terus tanggal lahir, anaknya berapa aja kadang lupa. Jadi jangan jangan asal ngasal bikin akte lahir gitu. Jadi akhirnya berdampak ke depannya itu jadi ribet semuanya gitu. Jadi itu jangan sembarangan bikin data data anak itu. Bikin nama anak juga hati-hati. Kadang ada yang mau bikin nama anak itu pakai tanda petik gitu kan. Nah itu tuh harus diperhatikan bener-bener. Kalau mau sebenarnya kalau mau amannya sih nggak usah ada tanda-tanda kayak gitu gitu karena itu akan repot gitu. Penulisan Muhammad ini juga riskan gitu. Kadang tertulisnya cuma M titik, ada moh, ada MOH, ada M-nya 2, M-nya 1. Nah ini harus disinkronkan semuanya dari awal gitu. Ijazah semuanya harus sama penulisannya karena itu berpengaruh banget gitu. Walaupun kepanjangannya sama Muhammad, cuman ketika itu penulisan moh atau M titik atau MCH atau apapun itu akan berpengaruh di data kependudukan gitu. Jadi itu harus hati-hati gitu. Terus yang kedua, dari apa yang aku alamin, ijazah itu jangan sampai beda gitu. Jadi tanggal lahir dan juga nama itu kalau bisa itu yang final, itu yang akan disinkronkan. Jadi ijazah itu yang benar-benar susah untuk diganti. Jadi semuanya itu kalau bisa ngacunya ke ijazah. Jadi kalau misal ada yang salah di nama atau tanggal lahir, ijazah nggak boleh salah. Jadi ijazah yang harus udah pada saat dia mau dikeluarkan itu yang harus kalian pahami, itu yang nggak bakal bisa kalian rubah. Walaupun bisa, tetapi itu prosesnya akan sangat panjang dan susah. Jadi sebaiknya ijazah itu harus sesuai gitu. Jadi mungkin itu aja ya sharing dari aku gitu. Kalau berkaitan dengan pengurusan-pengurusannya, yang pasti kalian bisa datangin ke Dukcapil di kecamatan ataupun di kabupaten gitu di daerah kalian masing-masing. Kalian bisa tanya-tanya ke situ, ada bagian KK, ada bagian akte lahir, ada bagian apa. Di situ banyak bagian-bagiannya gitu. Kalian mau misah diri dari KK ya tinggal misalkan ganti status dari kawin, cerai ataupun dari yang belum kawin jadi kawin ya kalian bawa bukti. Kalau kawin berarti bukti buku nikah, kalau cerai berarti akte cerai atau apa gitu. Nah, itu aja mungkin dari aku untuk sharingnya ya. Jadi silahkan aja tulis komentar kalian kalau misalnya kalian ada nemuin kendala juga nih sama kayak aku gitu. Kalian bingung cara ngerubahnya seperti apa, mungkin aku bisa ngasih masukan dengan pengalaman yang aku alami. Jadi itu aja dari aku Ardiansah. Semoga kedepannya ini dengan aku udah ngerubah banyak ini, kedepannya nggak ada masalah lagi. Dan buat kalian yang mengalami masalah hal serupa, dengan video ini bisa membantu sedikit memberikan gambaran gimana pengurusan untuk masalah data kependudukan ini. Dari aku Ardiansah, masih di Serangkai Satu Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan terus dukung video ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku Ardiansah, bye-bye.